Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di grup BAG Ngulik AI. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai ngulik dan sebelum kita mulai install, mohon izin teman-teman, eh, saya akan memberikan sedikit materi pengenalan tentang AI. Nah, ini kenalan yuk dengan AI dan terus kerennya. Jadi, apa itu AI atau Artificial Intelligence? Jadi, AI itu apa sih sebetulnya? Simpelnya, AI itu teknologi yang bisa berpikir kayak manusia, tapi nggak menggantikan ya. Jadi, itu lebih ke membantu dan mempermudah kerja kita. Tuh. Nah, terus kenapa sih harus belajar AI? Nah, kenapa? Jadi si AI itu tuh manfaatnya banyak banget ya. Kalau untuk konten kreator, AI ini tuh bisa mempermudah kita bikin ide konten, terus bisa mempermudah kita bikin caption, video, sampai audio juga. Nah, untuk pelaku UMKM, AI itu bisa bantu promosi produk, bikin desain, kayak gitu. Jadinya tuh bikin alat-alat promosi, bantu promosi itu tuh lebih menarik dan lebih cepat. Terus yang ketiga, untuk ibu rumah tangga, AI ini bisa bantu kita kerja dari rumah, dari bikin konten sampai buka jasa digital, kayak gitu. Dan yang keempat adalah untuk guru dan karyawan, itu tuh, dan siswa juga ya, karena kemarin ada siswa juga. Jadi AI ini bisa bikin materi belajar, rangkum bacaan, sampai jelasin materi dengan lebih seru dan menyenangkan. Nah, apa aja sih yang bisa kita coba? Nah, di materi pengenalan yang pertama ini, kita nggak akan ngebahas semua aplikasi AI ya, karena kan banyak banget ya. Jadinya cuma beberapa aja yang akan kita bahas, dan insya Allah nanti teman-teman bisa langsung praktek gitu kan. Yang pertama itu ChatGPT. Nah, untuk ChatGPT itu fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, di manfaatnya si ChatGPT itu bisa bikin ide konten, nulis caption, merangkum tugas, sampai bisa bikin gambar 3D yang seperti kita praktekkan kemarin, bantu bikin desain grafis, sampul, infografis, dan analisa data. ChatGPT itu udah bisa. Nah, ini untuk cocok untuk siapa aja? Untuk guru, IRT, pelaku UMKM, dan konten kreator. Nah, ini kita bisa akses dari mana? Kita bisa akses dari browser atau langsung install aplikasi di smartphone, bisa juga ya. Jadi teman-teman bisa langsung dari browsernya, dari Google Chrome, kita tuliskan ChatGPT, kemudian teman-teman nanti bisa sign up atau login dari akun Gmail teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh penggunaannya misal, tolong buatkan caption untuk jualan baju anak tema Lebaran. Kalau untuk siswa mungkin lebih ke bantu jelaskan Pancasila untuk anak SD, artinya untuk guru juga bisa ya. Kemudian lanjut, Pickverse. Nah, Pickverse ini adalah AI yang mengenerate video, jadinya bikin video. Ini bisa bikin video animasi kayak gitu. Bikin video dari teks bisa, dari gambar bisa, kayak gitu. Nah, ini cocok untuk siapa aja, konten kreator, UMKM, siswa juga bisa, ibu guru juga bisa. Nah, ini juga bisa diakses dari browser atau install aplikasi dari smartphone teman-teman juga bisa ya. Teman-teman tinggal masukkan Pickverse ini nanti di Play Store atau iOS atau dari Google Chrome, itu nanti langsung muncul logo ini, nanti teman-teman langsung login atau sign up dari Gmail teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita tuliskan promptnya, seorang ibu menjual
jajanan pasar di pagi hari, kemudian nanti kita generate, nah nanti si Pixverse-nya itu akan menghasilkan video otomatis. Nah, ada dua ya caranya ya, kita tuliskan prompt-nya, kemudian langsung bikin videonya, atau dari gambar, terus kita masukkan perintahnya, kemudian kita generate. Lanjut ke yang ketiga adalah aplikasi Kling.ai. Ini juga sama, AI Video Generator. Ini fungsinya juga hampir sama dengan Picverse, bikin video 3D dari prompt atau dari gambar juga bisa. Nah, ini cocok untuk konten hiburan, storytelling. Nah, ini juga bisa ya, teman-teman bisa pakai Picverse atau Kling AI. Nah, ini juga sama, bisa dari browser atau install aplikasi di smartphone teman-teman bisa. Nah, kelebihannya ini apa? Cocok buat yang mau buat video sinematik, viral tanpa kamera dan lighting. Nah, ini bisa ya. Kemudian lanjut ke Hydra, Hydra.ai. Nah, si Hydra.ai ini fungsinya adalah eh, banyak nih. Ini bisa mengenerate gambar, audio, video, copywriting, dia bisa semua. Nah, ini cocok untuk pemilik bisnis yang ingin semua serba otomatis. Ini juga bisa buat konten kreator, pengajar, pendidik, UMKM juga masuk. Jadi emang bisa bikin desain promosi. Di situ juga ada fitur voice overnya. Terus untuk bikin copywritingnya, caption produknya. Nah, itu bisa. Ini bisa pakai Ahedra. Nah, yang keempat adalah Eleven Labs. Nah, ini fungsinya AI Voice Generator. Jadinya bikin suara natural dari teks. Kalau teman-teman nggak pede dengan suara sendiri, nah ini bisa pakai AI Voice Generator menggunakan Eleven Labs ya. Nah, itu banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa pilih yang dari Indonesian Voice, female atau male. Nah, itu nanti pilih dengan beberapa karakter yang teman-teman sesuai dengan karakter teman-teman ya. Nanti di situ banyak sekali pilihan. Nah, ini cocok juga untuk guru, konten kreator narasi, ataupun pelaku UMKM. Caranya juga gampang banget. Ini kita nanti tuliskan naskahnya, apa narasi yang akan disampaikan. Kemudian kita pilih suaranya, nanti kita generate langsung otomatis keluar suara yang dihasilkan dari AI. Nah, ini bisa dipakai untuk keperluan konten TikTok, YouTube, tanpa harus merekam suara sendiri ya. Ini bisa dari browser. Oh, izin, ini tuh nggak bisa diinstal di aplikasi ya. Kalau ini tuh bisa dari browser aja. Diri aplikasi eh, Play Store belum ada. Jadinya teman-teman masukkan Eleven Labs di Google Chrome, kemudian nanti langsung login pakai Gmailnya, seperti itu. Nanti langsung pilih next, next, next. Misal ditanya dapat dari mana, dari Instagram atau media sosial apa, untuk kebutuhan apa. Nah, itu nanti tinggal dipilih-pilih aja, seperti itu. Nanti kita praktek ya. Nah, gimana cara mulainya? Itu tadi kan banyak banget ya eh, aplikasi AI-nya, cuma beberapa aja. Nah, kita pilih terus sesuai kebutuhan kita, kemudian kita daftarkan akun, kemudian kita daftarkan akun pakai akun Gmail kita, kemudian kita pakai fitur gratisnya dulu. Nah, kemudian kalau udah bisa, kita bikin satu konten, caption, video, suara sesuai kebutuhan kita evaluasi, kemudian kita tingkatkan setiap harinya. Seperti itu. Nah, ini penutup. Kita explore dan ngulik prompt dan tools AI hari ini. Mulai dari satu tool, satu konten, dan lihat sendiri dampaknya. Nah, sebelum lanjut, teman-teman, saya juga mau akan share sedikit tampilan dari program yang kita bahas tadi ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, di video selanjutnya ini adalah membahas tampilan-tampilan kelima aplikasi AI yang udah kita bahas di depan ya.
Nah, untuk aplikasi yang pertama adalah ChatGPT. Nah, ini adalah tampilan ChatGPT di desktop seperti ini ya, teman-teman. Ada beberapa tampilannya. Ini obrolan baru kita kalau kita mau masukkan perintah atau prompt. Kemudian kalau ini cari obrolan, ini nanti ketika teman-teman udah pakai sering banget terus mau melacak di mana letak suatu konten atau yang udah pernah teman-teman cari ini nanti di obrolan ini cari obrolan. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan yang teman-teman cari gitu ya. Perpustakaan ini adalah library-nya. Teman-teman misal bikin ChatGPT itu gambar apa kayak gitu. Nah, itu nanti akan tersimpan di sini. Kalau Sora itu juga sama, ChatGPT juga hampir sama seperti AI gitu. Jadinya tuh dia bisa mengenerate gambar kayak gitu juga bisa. Terus lanjut, nah ini adalah tampilan utamanya yang dashboardnya. Apa yang bisa saya bantu? Nah ini teman-teman bisa masukkan ya perintah atau prompt yang teman-teman akan buat itu. Misalkan ya teman-teman ya, ini sebagai contoh, kita akan misal ceritanya kita mau praktek materinya ya, yang eh, animasi seruput mie lah ya. Ini kita copy dulu promptnya. Teman-teman bisa copy promptnya di spreadsheet yang udah saya kasih. Hmm. Berdasarkan ini, teman-teman copy ke sini. Ini sebetulnya ada lampiran fotonya ya, tapi misalkan teman-teman nggak pakai apa namanya foto juga nggak apa-apa. Kayak gini. Kemudian kalau mau lampirin foto di sini teman-teman ya, tambahkan foto kayak gini itu tuh biar tampilan fotonya itu lebih mirip dengan apa yang teman-teman inginkan. Kayak gitu. Kemudian ini langsung kita generate aja ya. Nah, dia akan tolong unggah foto. Sebentar, apakah masih ada kata-kata unggah? Nah, berdasarkan foto tersebut. Nah, ini sudah hapus ya, karena saya tidak melampirkan fotonya. Ada tadi ada gambar ini untuk mengedit besar, ya gitu. Nah, ini memproses gambar. Ini kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Nah, sekiranya teman-teman ini kok lama kayak gitu, kita sabar aja. Nanti di sini atau enggak kita refresh aja di sini dimuat ulang. Nanti dia akan bisa. Sabar aja ya teman-teman ya. Nah, sambil menunggu gambarnya selesai, kita apa jelasin dulu di sini. Nah, ini teman-teman bisa edit-edit ya sesuai dengan eh, detail dari gambar yang teman-teman inginkan. Ini kita tunggu ya karena yang mengakses lumayan banyak sih. Karena kan sedang boots banget ya AI ini jadinya kita harus sabar. Nah, selain gambar, ini kita juga bisa ya bikin ide-ide konten di sini. Misalkan buatkan ide konten tentang akun ini selama 30 hari, disertai dengan copywriting, hook, dan call to action. Nah, itu bisa di sini. Disajikan dalam bentuk tabel. Kayak gitu juga bisa ya teman-teman di sini. Sambil proses kita juga bisa ya obrolan baru kita praktek ya. Misalkan ya, kalau dan saya itu konten selama 30 hari dalam film disertai bukti bahkan teman-teman ada yang jualan booster, nah bisa. Nah, ini ya.
Ini salah satu apa namanya ide aja sih. Ya, jadi pernah nggak sih daster adem tapi tetap stylish? Nah, ini kalau untuk teman-teman yang kurang jago bikin kata-kata, nah ini membantu banget sih. Ya nggak sih? Nah, ini CTA itu call to action. Jadi kita itu nyuruh apa sih ke penonton kita kayak gitu. Nah, ini dia udah bikinin ini. Nah, nanti ketika kok kurang ya, ada yang kurang. Nah, itu nanti kita bisa generate ulang. Ini generate ulang ini juga bisa. Lanjut. Nah, ini kita beralih ke tadi ya, yang awalnya klik, ini kita klik. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini kita simpan ya. Kita simpan. Seperti itu, teman-teman. Mudah sekali kan? Nah, ketika teman-teman kurang cocok dengan hasilnya ini kita bisa regenerate lagi. Kita regenerate lagi. Di sini tampilannya kita tambahkan detailnya apa, misal ganti kerudungnya apa, di sini kita tulis aja. Seperti itu. Nah, kita beralih ke Picverse. Picverse ini adalah aplikasi yang bisa membuat animasi tadi ya, animasi dari gambar. Nah, terus ketika kita login pertama kali itu kita akan mendapatkan kredit 120. Ini 120. Kalau dari HP eh, setiap generate video itu akan dipotong 20. Jadinya 120 itu bisa untuk 6 video ya. Seperti itu. Nah, misalkan mau bikin animasinya, ini kita pilih yang image or text yang di sini. Nah, ini kita klik gambar yang tadi. Terus ini kita tambahkan yang di sini namanya prompt-nya ya. Kita beralih ke sini. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Misalkan bingung prompt-nya apa, itu kita bisa tolong buat misalnya prompt animasi dari dan nah, ini teman-teman ya, teman-teman bisa pakai prompt yang ini atau prompt dari spreadsheet yang udah saya bagikan itu juga bisa. Nah, ini kita copy di sini, paste. Nah, ini durasinya 5 detik dan 8 detik. Kita pilih. Nah, ini juga resolusinya karena baru. Ini ada beberapa pilihan resolusi. Nah, tinggal aja di regenerate. Berkurang 20 kan. Nah, 20. Dan, nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lucu banget kan? Nah, lanjut ya. Nanti tinggal download aja. Kemudian lanjut ke Kling AI. Ketika kita udah login pakai akun kita, nah di akun AI apa akun Kling ini hampir mirip sama Pinterest ya, bagian animasi. Nah, cuman kalau di Kling ini tuh lebih ke sinematik kayak gitu-gitu. Kalau yang animasi-animasi itu lebih kayak besaran pakai Pinterest. Nah, untuk apa video-video yang sinematik, dramatis kayak gitu tuh lebih ini juga boleh. Nah, untuk pertama kali kita login itu dapat 166. Nah, ini nanti juga hariannya juga ada kalau nggak salah, aku lupa. Caranya seperti apa? Ini kita tarik, kita klik video, terus image to video, kemudian ini kita pilih yang clean 1.6. Nah, ini kita juga sama ya, kita masukkan gambar yang tadi, nah, seperti ini. Kemudian kita beralih lagi ke sini. Coba kita bikin di Picverse, ini kan Picverse ya. Kalau Kling AI gimana? Akan berbeda teman-teman. Kling.ai. Nah, ini.
baru kita copy. Ini juga ada bahasa Indonesianya ya teman-teman ya, untuk mempermudah kita dalam memahami dari prompt yang kita bikin. Ini kita masukkan di sini. Nah, untuk memasukkan promptnya, teman-teman bebas paling bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, jadi setiap generate dia juga akan memotong 20 dari 166 tadi ya teman-teman ya. Ini harusnya bisa ya teman-teman. Nanti coba izin saya ulik-ulik lagi ya yang Kling AI. Harusnya caranya seperti itu tadi. Ini kita skip ya teman-teman. Nanti insya Allah aku akan tambahkan tutorial yang Kling ya. Kita beralih ke yang text to speech. Nah, di text to speech ini adalah fungsinya untuk audio ya, dubbing suara. 18. Contohnya, kita masukkan aja apa perintahnya di sini. Assalamualaikum. Oh ya, sebentar. Saya Assalamualaikum teman-teman murid. Nah, ini untuk voice-nya kita bisa pilih ya teman-teman voice di sini. Nah, ini bisa kita pilih South Indonesian voice. Banyak sekali. Ini adalah suara yang siap. Hidup adalah kesempatan. Konten bukan soal viral atau Previewnya. setiap masalah memiliki kesempatan, setiap kesempatan memiliki masalah. Tapi saya biasanya pakai yang Mila ini. Nanti kita klik, kemudian kita, oh karena ada Mila, coba kita ganti yang lain ya. Nanti akan ada tulisan add to my voices. Ini adalah suara yang siap berkreasi Klik, bersama Anda. dan ini Apapun add to my idenya, voice. mari kita wujudkan jadi audio memukau. Udah nih. Nah, di sini nanti udah tulisan Anjani. Itu berarti dia udah, kita udah memilih si Anjani ini untuk mengisi suara ini. Di sini terus generate. Assalamualaikum teman-teman ngulik. Semoga sehat selalu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti tinggal di download di sini. Kemudian di yang selanjutnya ini Hydra ini yang bisa milik suara dan animasi. Misalkan ini kita pilih yang video, kemudian ini kita tuliskan promptnya hand gesture and expressive text. Nah, ini di sini kemudian kita masukkan suara yang udah kita pilih tadi di sini upload audio. Nah, ini tadi ternyata bisa ya generate speech atau record audio. Nah, cuma saya belum nyoba ini. Teman-teman bisa coba dari tutorial yang udah disampaikan Mbak Siska ya. Nah, kalau saya baru nyoba yang upload audio ini yang kita dapatkan dari Eleven Labs, kemudian start frame, ini juga bisa ngambil gambar yang udah kita bikin di ChatGPT yang akan diolah itu, yang akan kita animasiin. Seperti itu nanti kalau udah selesai tinggal di generate-nya di sini. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit pengenalan ini bisa memberikan gambaran teman-teman ya dari aplikasi yang akan kita praktekkan. Untuk sesi sekarang, untuk sesi yang pertama ini baru 5 aplikasi. Mudah-mudahan ke depannya lagi kita bisa bertumbuh bareng-bareng ya, bisa nambah aplikasi yang lebih yang mudah diaplikasiin. Nah, sekian dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa dipahami ya.
Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk teman-teman semuanya.